Siapa lagi? Kok nggak banyak kalian? Kemana? Ada kerja. Ya, kita nggak kerja lagi. Kerjaan. Kalau rumah sakit mau kerja ya. Kalau kita kan 15 sudah ada belajar dan buat besok persiapannya. Iya ya. Iya. Aman. Tapi 2 menit lagi tenang. Iya lah. Iya lumayan 2 lagi jadi rame. Dari dinas kesehatan juga 2 lagi. Yang satu dari Jakarta, Dokter Vina ya, masih di Jakarta sama Burat. Oh iya, ya Buratnya udah ketahuan. Iya. Nanti kursinya nggak usah dikasih, terus gimana? Kata Bu Elva, kalau terlambat mau makan di luar aja. Tahu kemana dia jam 12 katanya jam 1 jadi siang. Izin 2 menit lagi kita mulai. Iyalah Mas. Yuk, masih aman. Pagi itu. Oh, udah di kantor aja biasa. Yang ke situ bertanya di situ dan ada sesuatu yang sudah tahu sudah ada pertolongan. Iya, tapi mereka nggak kasih apa-apa. Nggak ada pertolongan. Boleh sampai jam 7 Nah sekarang udah Baik, mohon izin kita mulai dulu Bapak Ibu semuanya. Siap ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ini kelihatan wajah-wajah ceria dan bahagia luar biasa nih. Pagi-pagi. Iya. Terus. Senang saja. Siap izin Bapak Ibu seperti biasa pada umumnya.
kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Dan agar kegiatan kita selama 3 hari ke depan diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga mendapatkan manfaat untuk diri pribadi dan keluarga serta organisasi, mari sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi. Kurang kompak. Gimana? Kalau semangat pagi? Pagi, semangat gitu ya. Siap, biar seru, biar semangat. Semangat pagi. Pagi, semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Elva, Ibu Karin, Bu Aprilia, Bu Marlinda, dan Mas Nabil. Mas Nabil, terima kasih. Nabil. Siap. Terima kasih telah datang dan selamat datang di pelatihan komunikasi efektif selama 3 hari nanti. Saya mau sepakati dulu nih, kita mulai dari sini sampai 3 hari ke depan, suasananya mau yang serius apa yang serius banget? Apa yang santai? Udah tegang aja. Serius atau santai? Atau aku baru kali ini nih, saya kasih pilihnya atau serius atau santai? Serius? Sersan. Kita santai tapi dapat sesuatu yang bermanfaat, setuju ya? Oke, setuju. Karena kita mau serius dan santai dapat manfaat, saya mau ajak aktivitas dulu. Aktivitasnya apa? Saya mau ajak games. Masih ingat mungkin Bu Linda, kalau saya bilang dor-dor? Oke, kalau saya bilang dor 1 kali, Bapak Ibu responnya ikut dor juga. Yang semangat sambil angkat tangannya ke atas. Siap? Dor! Oh, kurang semangat. Dor! Nah, itu kalau dornya 1 kali. Kalau dornya 2 kali, Bapak Ibu respon seperti orang kena tembak. Nah, ini nih Bu Karin, gimana Bu? Biar lebih seru, biar lebih semangat, ada ekspresinya. Gitu ya. Karena ini komunikasi yang penting, kita jangan jaim. Keluarkan ya, nggak boleh jaim di sini, nggak boleh jaim. Siap? Dor! Oh, ini beda sendiri. Beda sendiri. Iya, kena hatinya langsung. Aduh, kena hati langsung. Siap. Itu kalau dornya 2 kali. Nah, kalau dornya 3 kali gimana? Kalau dornya 3 kali, ngeles. Menghindar dari tembakan. Oke,
biar lebih seru kita ada gerakan dan ada suaranya. Nggak kena gitu ya. Kanan dulu baru ke kiri. Siap. Dor. Nggak kena. Oke. Spesial untuk angkatan ini, saya mau kasih tantangan. Jadi kalau tangan saya menunjuk ke salah satu meja berarti berlaku hanya untuk meja itu aja. Kalau tangan saya ke atas berarti berlaku buat semua. Kita coba. Jadi tegang gini wajahnya. Siap, santai, dor. Oke. Dor. Nah, ini ada yang nggak gerak. Udah sini, Mas Tabir. Oke, itu masih percobaan nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke, per meja. Kali ini tidak ada maaf. Pokoknya kita kalahkan mereka. Kita kalahkan mereka. Siap. Dor. Ya. Kan gini. Iya. Selalu ada alasan. Siap. Izin Bu Karin karena terlalu jelas. Bu Karin dapat hadiah. Tepuk tangan dong untuk Bu Karin. Bu Karin dapat hadiah, boleh berdiri dulu izin. Berdiri. Mana Bu Karin? Ada saya. Boleh di depan. Nah, Bu Karin sekarang memperkenalkan namanya, profesinya apa, dan harapan setelah mengikuti kegiatan di 3 hari. Nama, profesi, tempat. Selamat pagi, nama saya Karin Siahaan. Saya dokter di RSUD Cengkareng. Harapannya agar karena saya di bagian marketing, saya supaya belajar bagaimana komunikasi efektif bukan hanya pasien juga, jadi sama spesialis, sama semuanya juga, jadi multidimensional gitu ceritanya. Terima kasih, selamat pagi. Siap, terima kasih Bu Karin. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Karin. Sekarang Bu Karin dapat privilege. Boleh tunjuk siapa yang ingin didengarkan sharingnya? Satu-satunya yang paling tampan di antara peserta semuanya. Silakan Mas Fir. Boleh kenali nama, terus instansi dan profesinya apa, sama harapan setelah kegiatan 3 hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Alif Arifin. Saya dari Universitas Terbuka. Saya sebagai mahasiswa di sana semester 3. Harapan saya di sini setelah bisa mengikuti ini adalah untuk di lingkungan selain kampus mahasiswa atau adalah saya bisa lebih paham dan juga bisa mengatasi segala hal yang terjadi, terutama di lingkungan kerja sih sebetulnya. Banyak banget klien ataupun customer yang saya tangani juga yang butuh penanganan yang lebih patah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong yang meriah untuk Mas Nabil. Siap. Kita mau games lagi atau atau ada yang bersedia kenalan juga? Ada yang kenalan? Oh, siap, Bu Linda. Siap. Sini aja ya. Boleh. Lihat Perkenalkan, semuanya. nama saya Melinda, panggilannya Linda, bertugas di Puskesmas Cakung. Harapan saya sebenarnya saya nggak punya harapan cuma tapi harapan saya adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain. Itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Linda. Tepuk tangan dong untuk Ibu Linda. Bu Linda boleh tunjuk antara Bu Elva atau Bu Aprilia. Siap. Sebelahnya. Bisa nih Bu Elva. Lain biasa spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Prilia dari panggilannya biasanya Lia atau April terserah. Karena kalau di kantor April Bu, jadi kadang iya. Tapi kalau di rumah sakit dulu panggilannya Lia. Jadi monggo boleh dipanggil April, boleh dipanggil Lia. Kemudian saya sekarang bertugas di Dinas Kesehatan di bidang SDMK, Sumber Daya Manusia Kesehatan, di seksi SDMK, Standarisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemudian harapan saya 3 hari ke depan untuk mengikuti pelatihan ini, karena saya di bagian pelayanan publik Pak di Dinas Kesehatan terkait dengan penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Harapan saya dengan pelatihan komunikasi efektif ini ke depannya juga
eh, bisa apa melaksanakan komunikasi baik kepada masyarakat maupun kepada atasan maupun mungkin sesama teman ya, supaya komunikasi yang terjalin antara kami atau antara staf atau dalam organisasi itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Aprila. Saya menunjuk Bu El. Sudah jelas. Kalau di sini, wah, ya belum ditunjuk aja udah gini saya. Siap-siap Bu El, silakan. Baiklah, terima kasih Mas. Mas sendiri belum kenal. Iya, siap. Namanya. Baiklah, terima kasih. Pasti udah tahu lah, perasaan kok kayak udah kenal aja. Iya. Jadi saya perjelas dulu, nama saya Elva Simanjuntak, udah pasti tahu sebelumnya kita udah pernah kenal kecuali Nabil. Saya lumayan orang terkenal di sekitar yang lain saya nggak tahu. Iya, Nabil saya Widya Iswara, jadi pengajar di BPSDM. Saya cuma mau tanya satu, ini kita cuma berapa orang, bagaimana kesan pertama lihat saya? Berulang lagi, gimana kesan pertama lihat saya seperti apa? Ceria, nggak takut tapi. Mbak Pri? Serius. Iya. Kalau Mas Tampo udah kenal, walaupun dia nggak kenal aku, cuma aku yang kenal Mas Tampo. Jadi kenapa aku tanya? Dan ini akan aku tanya terus. Ternyata orang lihat kesan pertama saya, first impressionnya takut. Galak. Iya betul ya kan? Ih, aku mau percaya kemarin saya gini. Sama. Iya. Oh jadi sama-sama kayak galak ya. Jadi harapannya gini. Sebenarnya udah berkali-kali saya ikut komunikasi lah. Tapi pastilah saya kan orang yang bukan anak Gen Z yang mungkin terlambat dengan informasi. Jadi saya kalau ikut ini pasti ada sesuatu yang mau saya dapat untuk menambah apa yang sudah dapat. Kalau saya juga nggak tahu apakah saya juga berkomunikasi yang baik, saya juga nggak tahu apakah berefektif. Kalau itu aku tahu tidak efektif karena kalau saya ngomong dengan anak saya selalu dia bilang nggak boleh begitu ngomongnya, terlalu panjang, itu udah poin aja, kan gitu ya. Ya saya mencoba, apalagi kalau dalam kayak bahasa Indonesia panjang-panjang di bahasa Inggris kan juga nggak dapat mak katanya gitu. Jadi ya belajar terus karena kalau yang pengajar kita anak-anak muda pasti saya semua akan ketinggalan. Oh ini rupanya. Jadi harapannya yang minimal saya dapat sesuatu yang bisa menambah apa yang saya punya dan networking saya makin banyak. Besok saya sakit gigi kan boleh terbarukan. Nah kan itu yang membuat kita. Bukan dia harus ngerjain, tapi ada informasi apa, seperti apa, minimal informasi yang kita dapat. Begitu perkenalannya. Salam kenal ya. Apa? Nabil. Nabila itu bukan nama laki perempuan, tapi karena ini A-nya nggak ada jadi Nabil. Nabil Abi Farid keren. Baik, ya salam kenal lah 3 hari kita bikin senang. Kalau nggak senang kita makan di luar kan gitu. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Bu Elva. Tepuk tangan dong untuk Bu Aprila dan Bu Elva. Siap Bu Elva. Siap. Karena biar senang tadi kata Bu Elva. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk senam dulu. Sudah pada senam semuanya? Sudah. Ngejar kereta api. Ngejar kereta api sama kakak saya. Kereta api. Tapi senam pagi ini biar lebih fokus dan semangat, konsentrasi, saya mau ajak senam otak. Nah, gimana senam otaknya? Silahkan perhatikan di layar. Boleh sambil berdiri. Nah, ini. Siap. Oke, bergantian. 1 dan 5. Oke. Siap. Masih gampang. Oke. Selanjutnya. Oke. Kalau nyuruh orang jangan ngomong ya aku. Giliran saya masuk ya. Iya, masih pelan.
lebih cepat. Siap, iya. Jangan bergerak. Iya, iya. Lebih cepat. Langsung gantian. Langsung ganti. Asik. Asik. Oke, siap. Gerakan berikutnya. Gerakan ini. Ini gampang nih. Asik. Lebih cepat semuanya. Asik. Lebih cepat. Oke, gerakan selanjutnya. Ya, sama ada yang depan. Oh, iya. Siap. Boleh, satunya ini boleh ya, kalau lagunya. Oke. Oke, ya. Lihat ya. Sip. Oke. Sip. Siap, posisi Pak. Hei. Hei. Ya, ayo. Oke. Level berikutnya. Siap. Pegangin dulu. Masih. Telinganya. Disilakan. Siap. Ayo kita mulai semuanya. Hei. Iya, disilakan. Sampai. Awas dulu kan. Oke. Oke. Pergantian. Isi ulang lagi. Satu. Silang. Oke. Tangan gantian. Oke. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah kita semuanya. Silakan duduk kembali. Ada yang ketukar tadi ya? Itu bukan di tangga. Siap. Gimana, udah lebih semangat? Konsentrasi? Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang sudah pernah bertemu dengan Pak Tampo atau PSB? PSB belum ya? Oke, karena belum, ini pertemuan pertama. Izin kami memperkenalkan PSB Corporation melalui tayangan multimedia berikut ini. Baik, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, PSB Corporation adalah lembaga konsultan yang fokus dalam pengembangan SDM, leadership, dan juga implementasi budaya kerja. Dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, PSB Corporation sudah hampir ke seluruh provinsi di berbagai Indonesia. Dan juga selama berjalannya di PSB, kami didampingi langsung oleh para expert
profesional dan juga konsultan senior yang berpengalaman hampir dan lebih dari 25 tahun. Dan pada hari ini yang akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, beliau adalah konsultan senior di VSB Corporation, sudah tersertifikasi nasional juga. Pengalaman beliau ini sudah lebih dari 20 tahun dalam pengembangan SDM, komunikasi, dan karakter building. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Zuli Husni Tampo. Baik, sebelum disapa langsung oleh Pak Tampo, saya mau ajak aktivitas parkir dulu. Supaya kita lebih fokus, tetap konsentrasi, dan tetap semangat. Apa yang perlu diparkirkan? Boleh usul. Mobil, kendaraan sudah pasti kita parkirkan. Kan nggak mungkin box ini, Bu. Siap. Makasih, Bu Elma. Iya. Sudah ada parkir? Kerjaan rumah parkirin, jangan dipikirin. Oh iya, jemuran mendung ntar siang nih. PR ya. Sejenak kita fokus dulu, siap di parkiran. Makasih, Bu Elma. Apa lagi? Pasangan hidup. Parkirnya di hati. Oke, makasih Bu Linda. Siap. Apa lagi? Kita bukan pejabat sih ya, jadi Iya. jabatan. Iya. Oh, di sini luar biasa nih semangat menuntut ilmunya. Oh boleh, pikiran-pikiran negatif mungkin kalau yang ada di parkiran dulu. Semoga selesai dari sini dapat pikiran positif semuanya. Sama satu lagi, hutang cicilan tagihan. Iya. Iya, makanya di parkir aja jangan dilupain. Siap ya, setuju kita parkir dulu. Kalau setuju tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Dan sebelum disapa, boleh dong kita buat yel-yel yang semangat khusus untuk angkatan kali ini. Kalau saya bilang efektif, komunikasi efektif. Yang ini apa? Oh, Mas Nabil. Tenang aja, pokoknya kita satu grup ini Kompak. Semangat. Oh, semangat misalnya. Semangat. Positif. Apa nih? Komunikasi efektif. parkirin dulu. Muridnya masih bening dia berhalang. Ya, komunikasi efektif. Semangat berubah. Semangat. Dor. Dor, komunikasi efektif. Dor. Ya lucu juga nih. Beda. Boleh kita coba. Saya di Dor nih kayaknya. Komunikasi efektif. Dor. Luar biasa. Boleh. Sekali lagi dong. Komunikasi efektif. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Zuli Husni Tampo. Terima kasih Pak Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam komunikasi efektif. Di sini hadir guru saya, guru kami semua. Saya kalau ketemu jadi malu nih, ngomong apa ini gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita ketemu semuanya, ada Bu Eva, ada Bu Karin ya, Bu Karin, ada Mas Nabil, Bu Linda, ketemu lagi Ibu ya, dan Ibu Lia. Nah, saya beliau lebih senang dipanggil Lia ya daripada di April ya, karena ketahuan banget namanya Aprilia itu senang dipanggil Lia kalau dipanggil April karena ulang tahunnya bulan Mei. Gitu ya. Kan nggak mungkin April gini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, tadi saya sudah dikenalkan nama saya Julius Tampo. Dari namanya udah kebayang saya orang mana ya. Terus sekali saya campuran antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bapak saya dari Sumatera Barat, ibu saya dari Sumatera Utara, Melayu Deli. Kenapa nama saya Tampo? Karena saya lahir di atas kapal Tampo Mas ya. Betul lah saya. Dan saya ingat saya lahir kapal Tampo Mas 1 bukan 2. Kalau 2 saya jadi Aquaman gitu ya. Iya. Nah, ketika saya lahir itu Bu Eva bayangkan usia saya kan jadinya kan. Nah, ya.
Ketika saya lahir di atas kapal itu bukan karena perencanaan yang baik dari bapak ibu saya, bukan, itu accident aja. Maka saya sering bilang bahwa itu perbuatan iseng bapak ibu saya saja sebenarnya. Kenapa? Karena sudah tahu hamil besar, ibu saya tetap memaksa untuk melahirkan saya putranya di kota kelahirannya di Medan. Jadi pulanglah bapak ibu saya dari Jakarta ke Medan, dari Tanjung Priok ke Belawan, naik ke kapal laut. Yang lupa dihitung adalah faktor ada gelombang yang banyak sekali di laut. Itulah yang mempercepat kontraksi, akhirnya blek, accident, lahir saya di atas kapal. Kalau nggak terlalu kabarnya, Iya. Bapak gratis naik kapal setiap tahun ya? Ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih memegang license untuk semua kapal PLD saya gratis. Karena saya punya 2 sertifikat. Sertifikat asli saya itu adalah di tengah laut. Isinya lintang bujur. Lintang sekian, bujur sekian, yang gitu. Di koordinat. Nah, jadi ketika saya mau mendaftar di sekolah di Medan, problem. Karena terlalu banyak, masa bintang sekian, bocor sekian, koordinat jadi teman lahirnya. Akhirnya saya dibuatkan akte kedua di Medan. Jadi saya punya 2 akte. Saya punya akte kapal dan akte kelahiran di kota Medan. Biasanya 2 gitu, karena itu ya lucu. Itu tepatnya di laut mana lah itu? Kalau di Ringgas, namanya perairan Singapura. Oh, Saya lahir di perairan Singapura. kok jadi perairan Singapura kan dari Melintas. Tanjung Priok Belawan. ke Belawan. Ternyata dia melintas. Jauh Dia ya. agak muter dia sedikit, ya. Nanti dia mampir ke Batam, Pak. Iya ya, mungkin bisa jadi ya. Iya. Iya. Waktu itu dicapinnya siapa? Iya. Terus ada perawat tapi di situ dulu ya. Karena ya dari dulu namanya kapal tetap lengkap ya, dokter, perawat. Tapi cuma kata ibu saya, cerita ibu saya aja. Ketika itu heboh buat heboh aja, tiba-tiba ibu saya ditandu pakai ini kan, karena jadi heboh keluarga aja. Di kelas berapa lah itu? Nah, buat saya menariknya, saya sendiri tidak tahu saya di kelas berapa. Tapi yang pasti saya tahu kalau saya di kapal Perni, saya nggak di kelas, nggak ada di kelas penumpang. Saya ikut ya, tidurnya sama abang sama ABK, gitu ya. Tapi saya punya seumur hidup, saya punya sertifikat seumur hidup gratisnya. Itulah kenapa sampai sekarang. Emang masih ada ya dari Jakarta ke Medan kapal? Ada. Nah, selama perusahaan PLD saya ini sama, makanya sekarang kalau ibu hamil juga dilarang naik pesawat terbang kan? Karena apresiasinya begitu. Rata-rata mereka dapat apresiasi seumur hidup, nggak bayang dah. Gitu ya. Dan karena kebiasaan Sumatera, Bu Eva ya, di mana anaknya dilahirkan di situ diberi nama. Jadi kebayang kalau saya lahir di becak kan, nah, nama saya siapa gitu ya. Nah gitu ya. Jadi gitu. Nah, nama Julius ditampung karena sederhana. Tadi bapak ibu saya itu nggak pintar kasih nama. Dia cuma tahu, oh bulan apa lahirnya, bulan Juli. Kapten kapal saya nama Husni. Nama kaptennya siapa? Nama kapalnya apa? Tampo Mas. Udah jadi Juli Husni Tampo. Bulan kapten kapal. Nah gitu dah. Sederhana itu nama saya. Jadi kalau ditanya, iya. Saya jadi berpikir nih, seperti apa waktu itu ya? Proses lahirnya. Nah gitu waktu itu sudah ada bawa itu belum? Perawatan bayi? Belum ada. Saya nggak kebayang. Iya, jadi semua memang disediakan memang dari kapal, memang dari dulu lengkap ya, dia punya tim dokter dan itu. Ya, itu sekilas nama saya. Jadi kalau ditanya arti nama saya, saya nggak tahu. Ya sederhana itu arti nama saya, Bulan, kan nama kapten kapal, nama kapal. Dah, itu aja nama saya. Ya, saya kecil di Medan, besarnya di Jakarta, kuliah di Bogor, baru kemudian nikahnya sama orang Betawi asli. Kagak ada belak-belok, lempeng aja kakinya ya. Saya nikah sama Betawi Pasar Minggu. Jadi alhamdulillah ketika saya menikah sama orang Betawi, keuntungnya cuma satu, ketika lebaran saya nggak kesulitan, selalu pulang kampung. Karena rumah saya dan kampung istri saya alhamdulillah cukup naik 1 kali angkot sampai gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, dalam pengembangan sumber daya manusia, alhamdulillah tadi saya sebutkan, saya terlibat pengembangan sumber daya manusia dari tahun 95 sampai dengan sekarang, memandu kelas dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu, dan hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu cara komunikasi efektif. Kita akan bicara komunikasi efektif. Di 3 hari ini tidak hanya komunikasi efektif, kita akan bahas, kita juga bicara tentang hospitality. Kita juga akan bicara tentang manajemen konflik, kalau masalah saya manajemen konflik, dan juga SARS ya. Sebar. Kita akan bicara sebar dalam konteks tenaga medis Bu Eva. Ya. Nah, Bapak dan Ibu semua,
Tadi sudah dibilang suasana kita akan dibangun dengan suasana santai. Ya, kenapa suasananya harus serius santai? Karena memang hal-hal hebat di dunia ini banyak ditemukan ketika orang lagi dalam keadaan rileks atau santai. Masih ingat bagaimana Newton menemukan hukum gravitasi? Sedang santai di bawah pohon, buah apel jatuh terinspirasi. Akhir hukum gravitasi. Kalau kita lagi santai di bawah pohon mangga, jatuh mangga, terinspirasi lumayan rujak. Lumayan kan gitu ya. Terlalu ada inspirasi ya. Dan ternyata ketika kita dalam keadaan sibuk, kita skip ya, lupa sesuatu, kita lagi duduk, relax itu teringat ya. Itu hebatnya. Nah, tapi memang tantangannya kalau kita terlalu santai, terkadang kita tidak fokus akhirnya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kan gitu ya. Masuk kuping kanan, mental lagi. Jadi nggak ada sesuatu. Nah, maka harus ada seriusnya. Ketika serius itu kita untuk fokus. Agar apa? Kebersamaan kita tuh ada manfaatnya, ada sesuatu yang kita ambil. Bapak dan Ibu, seperti saya katakan, pengalaman saya dalam 20 tahun ini, kita mengikuti apapun yang kita lakukan, pertemuan, mau itu kegiatan ilmu, seminar, pelatihan, sekedar ketemu teman, mau dapat sesuatu pulang, maka dalam mengadakan hadir dalam pertemuan itu ada hadirkan 3 hal dalam diri kita. Ya, pertama, hadirkan fisik. Kenapa? Penting hadir fisik karena hadir fisik itu membuat kita sungguh kita mau memperoleh sesuatu. Ya kalau kita di kelas berarti di kelas, kalau kita datang lagi reuni ya datang ke reunian gitu ya. Kalau kita online gimana? Nah, seringkali nih kalau Zoom itu sebetulnya bentuk kehadiran kita itu adalah dengan on cam sebetulnya. Itu menunjukkan bahwa kita fokus. Kan ketika offline kan kita bisa banyak melakukan banyak kegiatan. On cam itu memaksa kita untuk duduk dan serius fokus. Ya. Nah, kemudian ternyata menariknya tidak hanya fisik yang harus hadir ketika kita memperoleh sesuatu. Yang kedua harus penting. Apa itu? Fisik jangan hadir, maka yang kedua pikirannya juga harus hadir. Jangan sampai fisiknya ada di sini, pikirannya lagi. Nah, maka tadi kalau kata Pak Jaya parkir dulu ya. Ya, agar apa? Bisa fokus. Nah, yang menariknya kalau Zoom yang paling enak ya wifi kita ngeliatnya, karena mata tuh bisa bohong. Ada orang menatap kayaknya serius banget tapi kosong. Lagi ngelamun dia. Dia lagi kayak ini, lagi gitu. Itu saya lihat seperti itu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ternyata selain fisik, pikiran, ada yang tidak kalah penting yang harus dihadirkan setiap apapun kita lakukan. Yang ketiga ini, apa itu? Hadirkan hati. Apa maksudnya hadirkan hati? Nikmati, enjoy. Apa maksudnya? Gini lah Bapak, kita hadir dalam sebuah pertemuan, banyak sekali alasannya. Bisa karena keinginan sendiri, karena harus menggantikan pimpinan, yang ada orang lain lagi, dia lagi, dipaksa, macam-macam lah kita hadir. Tapi ketika kita sudah hadir dalam pertemuan tersebut, ayo nikmati, ayo enjoy. Kenapa? Karena ketika kita menikmati, kita enjoy, kita bisa fokus, kita bisa memperoleh sesuatu, mau itu banyak atau sedikit, tapi mudah-mudahan sesuatu itu bisa membuat diri kita jadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Kata saya tadi kata Bu Eva, setiap pertemuan itu pasti ada hal yang bisa kita pelajari. Kita ambil itu, mau sedikit mau banyak, selama kita kemudian mau mempraktikannya, mau jalankannya, pasti membuat sesuatu ini kita menjadi berarti lebih baik lagi. Jadi Bapak dan Ibu pastikan 3 hal ini. Pikirannya harus, fisiknya harus hadir, pikirannya harus hadir, hatinya harus hadir. Itulah mengapa untuk sementara parkir dulu hal-hal yang nggak perlu dipikirkan, santai aja, enjoy aja, relax aja. Ayo ready? Siap? Tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak, di kelas ini pagi ini saya mau mulai dengan sebuah cerita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita ini, boleh? Nah, kisah penebang pohon. Jadi Bapak Ibu gini, ada seorang penebang pohon yang baru saja diterima di sebuah perusahaan. Tentu dia kalau diterima bekerja itu semangat dong. Ya. Dan benar saja di hari pertama dia menunjukkan kinerja luar biasa. Dia berhasil menebang 9 pohon. Prestasinya ini diapresiasi oleh pimpinannya. Kemudian berkata, good, great, tingkatkan lagi kinerja. Tentu diapresiasi sama pimpinan, membuat si penebang pohon tadi menjadi semangat. Dia berjanji besok akan melakukan yang lebih baik lagi. Dan di hari kedua, ketika dia melakukan aktivitasnya, ternyata hasilnya tidak sama dengan di hari pertama. Bukan melebihi, justru turun. Dia hanya berhasil menebang 8 pohon.
Ini membuat si penebang pohon bertanya, apa yang terjadi ya? Perasaan saya ngerjakan dengan semangat yang sama, tapi kenapa hasilnya beda ya? Saya nggak bisa mencapai seperti capaian di hari pertama. Oke, kalau gitu saya akan coba lagi besok. Saya akan mulai lebih awal. Targetnya sama seperti hari pertama, bila perlu melebihi. Benar saja, di hari ketiga dia bangun lebih awal, mulai lebih awal melakukan aktivitasnya, tapi ternyata dia hanya mampu menebang 6 pohon. Hal ini kemudian membuat si penebang pohonnya merasa, saya sepertinya sudah kehilangan kemampuan. Saya ingin lapor, ingin minta berhenti aja sama pimpinan. Benar dia datang ke pimpinan lapor, Pak, saya izin mengundurkan diri. Loh, kaget pimpinannya. Kenapa Anda mengundurkan diri? Ya Pak, karena saya merasa kehilangan kemampuan saya. Apa yang terjadi? Kata pimpinannya. Hari pertama Pak, saya berhasil menebang 9 pohon. Hari kedua hanya 8 dan hari ini hari ketiga berhasil menebang 6. Oke, kata pimpinannya, kalau begitu boleh saya bertanya 2 hal kepadamu? Boleh, kata si penebang pohon. Yang pertama, kata pimpinannya, saya bertanya padamu, apakah kamu ketika melakukan 3 hari aktivitas ini dengan semangat yang sama dan energi yang sama kamu keluarkan? Iya Pak, sama gitu. Semangatnya sama, energinya sama. Bahkan di hari ketiga saya mulai lebih awal, tapi hasilnya tidak bisa mencapai seperti itu. Oke, yang kedua, apakah kamu menggunakan peralatan yang sama? Ya. Kampak yang sama? Ya, kata si penebang pohon. Lalu si berkata, sudahkah kamu asah kampakmu kembali setelah kamu gunakan? Terdiam si penebang pohon. Oh iya, itu yang lupa dia lakukan. Apa yang terjadi pada kampak ketika sering digunakan? Makin tumbuh, maka harus diasah kembali. Nah, Bupa, bagi si penebang pohon, kampak itu adalah skill knowledge, senjata dia dalam menjalankan profesinya, betul? Nah, lalu kita apa? Nah, kita sama dalam kehidupan kita menjalankan profesi kita juga harus ada kampak yang kita miliki. Apa itu? Skill, knowledge, attitude yang harus kita asah terus. Kenapa tadi? Karena zaman berubah, kita harus beradaptasi. Karena kalau kita tidak mengasah kampak kita, takutnya kita tidak bisa menghadapi setiap kondisi yang terjadi di hadapan kita. Sedangkan sebagai profesi yang profesional, kita dituntut harus menjawab semua tantangan yang ada di hadapan. Ibu, Bapak, kampak itu adalah skill knowledge kita, attitude kita, perilaku kita, kemampuan, pengetahuan yang harus terus kita asah dalam rangka kita meningkatkan kemampuan profesionalitas kita dalam menjalani profesi kita. Dan Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu memutuskan kembali masuk ke kelas, sesungguhnya kita sedang mengasah skill knowledge kita, mengasah kampak kehidupan kita. Dan Ibu Bapak semua adalah orang-orang hebat, karena orang-orang hebat itu apa? Orang-orang yang selalu belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Anda semua, tepuk tangan dulu yang berbeda. Nah, Bapak, mudah-mudahan dengan ini hari ini kita tidak saling mengajarkan. Bapak Ibu, izin, saya mau sharing aja. Karena saya sangat suka dengan pepatah dari Plato katakan, tidak ada orang yang bisa mengajari orang lain, yang ada adalah dia hanya bisa menunjukkan kepada orang tersebut potensi terbaiknya, jalan terbaiknya. Keputusan orang itulah untuk mau melakukan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya hanya ingin sharing sama Bapak Ibu tentang apa itu komunikasi efektif, bagaimana itu yang namanya hospitality, bagaimana bicara assertive communication, sampai kemudian nanti besok ada hari ketiga ada Pak Sofi akan bicara risk management, ya. Dan nanti ada Dokter Vina, ya Dokter Vina yang akan bicara tentang SBAR communication. Ya, oke, Bapak Ibu, are you ready? Siap? Siap. Komunikasi efektif? Oke, baik. Bapak dan Ibu, kenapa tadi Pak Jaya juga mengajak Bapak Ibu tadi bermain dodor di pagi hari? Karena memang pagi itu yang paling challenge terbesar kita adalah menyatukan apa yang kita pikir, kita ucap, kita rasa, dan kita gerak. Itu memang paling challenging dari dulu. Maka tadi Bapak Ibu
Ya, mudah-mudahan nanti sepanjang perjalanan kita akan banyak beraktivitas, mudah-mudahan ini membuat Bapak Ibu kelas kita menjadi menyenangkan. Dan di sini karena kita ini adalah semi private ya, semi private class, jadi Bapak Ibu kita boleh diskusi saja. Kalau Bapak Ibu bertanya langsung aja bertanya, nggak perlu ada wani. Saya kita akan ngobrol aja. Oke? Baik. Dan Bu Bapak ingat, saya di depan ini bukan mengajari Bapak Ibu, karena kebetulan dapat tugas aja untuk sharing sama Bapak dan Ibu semua. Oke, kita akan mulai. Bentar. Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini. Nah, bagaimana kondisimu hari ini? Nah, kalau boleh icon di sini. Ya. Bapak Ibu, dalam posisi yang mana? Khawatir, senang, bingung, sedih, takut, marah. Ada di posisi mana? Senang, alhamdulillah. Siapa yang merasa senang? Kalian angkat tangan. Oke. Yang merasa khawatir? Bingung? Nah, iya. Nabil nggak bisa bohong. Dari tadi Nabil bingung. Ini kelas apa ya? Sudah salah masuk kelas apa ya? Sedih, takut, marah. Bupak, ini adalah emosi yang terjadi dalam hidup. Pertanyaan gini, selama ini hari-hari kita, kalau kita bicara hari ini, kalau kita bicara hari-hari ini, kita selama ini paling banyak diisi dalam kondisi apa? Hari-hari yang kita lalui, terutama nih, kalau kita ya kerja nih ya, profesi ya, Senin, dalam seminggu lah Senin sampai dengan Jumat, lebih banyak di kondisi apa kita? Khawatir. Iya, khawatir, senang, bingung ya. Khawatir, udah senang, khawatir, terus bingung. Itu luar biasa. Saya bingung nih, saya khawatir apa senang? Bener juga sih. Kan tiga-tiganya, saya bingung nih kondisi saya khawatir atau senang saya ya. Nah, Bu Pak, kenapa ini? Karena ternyata emosi ini sangat mempengaruhi yang namanya mood. Ya. Jadi mood itu apalah gabungan dari kondisi fisik dan mental antara perasaan, pikiran, dan gerak tubuh. Itu menghasilkan mood. Ya. Jadi bayangkan kalau kita kemudian lebih banyak rasa khawatir, rasa sedih, rasa marah, rasa bingung, kebayang nggak moodnya? Nggak kebayang apa bentuk moodnya. Nah, swing langsung. Aduh, ini menunjukkan mau meledak. Tiba-tiba sensi. Tiba-tiba terdiam merasa sendiri, kan gitu nih ya. Tapi kemudian kalau kita kemudian hari-hari kita lebih banyak senang, tenang, kan gitu ya, jernih gitu ya, apa yang kita rasakan? Akan pikiran tubuh kita, rasa kita akan connect, akan lebih oke, gitu ya, senyum gitu buat. Nah kan hari ini kemudian memang terjadi sama kita, apalagi di zaman yang sekarang ini, di zaman yang katanya penuh dengan perubahan yang sangat cepat, perubahan yang sudah tidak bisa diprediksi, berjalan sangat cepat, hingga perubahan itu seakan-akan bukan lagi hitungannya tahun, bisa jadi tiap hari. Terasa, terutama teknologi ya. Bapak Ibu kalau kita ngikutin teknologi Bapak Ibu nggak cukup. Baru keluar iPhone 15, keluar 16 belum kebeli udah keluar 17. Ya nggak hanya iPhone, Xiaomi, Oppo, Masya Allah, setiap 3 bulan Samsung, setiap 3 bulan keluar. Kita kalau ngikutin teknologi bawahnya bukan handphone, ya gitu. Kenapa? Begitu cepat. Nah sama juga keadaan. Dengan begitu cepatnya teknologi, maka berubahnya begitu cepat, maka pressingnya juga luar biasa cepat. Maka perasaan ini terjadi sama kita, mood terpengaruh. Maka Bapak Ibu pertanyaannya kembali adalah, ya, saya nggak mau masuk situ dulu. Jadi ketika Bapak Ibu tadi perasaan Bapak Ibu
lebih banyak bingungnya, khawatirnya, atau senangnya, ini sangat mempengaruhi, betul? Maka mood yang kedua muncul akan dua hal muncul. Mood bahagia atau mood stres. Nah, Bapak Ibu lebih banyak di kondisi yang mana? Dalam seminggu aja lah kita aktivitas kita. Senin sampai dengan hari Jumat kondisinya stresan. Oke, saya mau tanya, Senin sampai Jumat sampai sini lebih banyak stresnya daripada senangnya? Stres. Oke. Sampai di sini lebih banyak bahagianya. Makanya tambah gemuk. Tapi gini, buat Bapak Ibu yang merasa stres, jangan kecewa juga, Kak. Aman. Kenapa? Ternyata ini hasil survei dari Gallup itu tahun 2023. Dia survei, dia lembaga SDM dari luar negeri. Dia survei dari negara perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Ternyata hasilnya hanya 40% karyawan merasa bahagia di tempat kerja. Gallup 2023. 60% sisanya dalam keadaan tidak bahagia. Nah, tenang aja, masih banyak ada kebahagiaan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu tadi? Karena tekanan, pressing. Hari ini butuh ketepatan, gitu, keterbukaan, gitu. Belum lagi kita bicara bagaimana netizen yang maha benar dan maha tahu tadi. Iya, itu ya, gitu ya. Ya, karena kita netizen di Indonesia ya, karena memang hari ini netizen di Indonesia levelnya cuma satu tingkat di bawah Tuhan kayaknya. Ya, karena dia luar biasa ya, karena luar biasa sekali mereka itu ya. Nah, Bapak, kebayang ini kemudian terjadi. Dan pertanyaannya tadi, ketika kita moodnya lebih banyak stres, apa yang terjadi? Ini ciri-ciri orang yang moodnya banyak stres. Satu, cenderung menutup diri. Ya, kenapa? Karena tadi merasa semua kayak gue banget, semua ke gue banget nih gini nih. Ya. Kedua, cenderung sensi. Ya, mudah sensi. Kenapa? Tadi hingga hal-hal yang kecil bisa jadi besar bagi dia. Tadi karena stres. Yang ketiga, tidak punya semangat tim. Kalau mereka bilang kita bisa, udahlah Pak, bisa. Tapi bilang gue lagi, gitu. Udah nggak ada semangatnya, udah gitu, udah rontok dia, udah stres sudah, gitu. Ya, ini yang terjadi. Temannya lagi ngumpul bertiga, dia belum gabung, ngomongin gue, gitu. Nah, hal seperti ini yang akan terjadi Bu Pak, kalau kita memilih stres. Tapi kalau kita memilih bahagia, apa Ibu? Moodnya apa yang muncul? Satu, jadi orang yang terbuka. Kedua, gak takut dengan beda pendapat, kritik, gak masalah dia. Gitu. Semangat timnya luar biasa, support. Ya. Yang paling penting yang ketiga, keempat ini apa? Emotional support kepada teman-teman yang luar biasa. Ayo bisa kok kita, ayo bisa kita, ayo gitu. Ini yang harus kita bangkitkan. Terutama hari ini dan persaingan luar biasa. Kalau kita terjebak dalam keadaan stres kita, siap-siap produktivitas nggak muncul, energi baik positif nggak keluar gitu loh. Gitu. Pertanyaan saya cuma gini lah Bu Pak. Ini suka nggak suka saya tanya, perubahan ini bisa kita atur nggak? Nggak bisa, betul? Tetap terjadi, betul? Apapun kondisi kita mau stres, bagi perubahan akan tetap cepat terjadi, betul? Kita balik lagi seperti ini. Bapak Ibu, bagi kita orang yang tinggal di Jakarta nih hari ini, berangkat kerja ketemu macet udah pasti nggak? Pasti kan? Nah, pertanyaan saya. Kita ketemu macet, marah-marah, stres, macetnya berubah nggak? Enggak, tetap macet kan? Atau kita ketemu macet nih, kita putuskan tetap bahagia, macetnya berubah nggak? Enggak, tetap macet. Yang berubah apa? Mood kita. Ketika mood kita memutuskan marah, emosi, siap-siap tuh sepanjang jalan ngomel, dumel, sampai kantor belum bisa kerja dulu, butuh healing dulu, butuh recovery dulu, bener nggak? Manggil mood dulu, bener nggak?
Bayangin kita dalam keadaan gitu, tiba-tiba teman kita yang nggak mungkin gak kita baca bisa baca perasaan orang gitu, tiba ini udah kerja, sabar dulu nyampe nih ya, boleh langsung naik gitu loh. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tadi memutuskan kondisinya stres, maka mood kita yang berubah, pikiran, perasaan, perilaku kita berubah, tubuh udah baunya penat aja. Ya. Tapi kalau kita memutuskan bahagia, Bapak Ibu, maka kita akan lebih mudah untuk langsung on dengan apa yang kita tupoksi kita. Maka jangan heran kalau hari ini banyak orang sampai kantor melakukan duduk dulu, dengerin musik dulu, datangin mood ini semua musik, pakai masang dia ini, atau ke pantry dulu ngopi dulu, kalau rokok, kalau yang cowok sebat dulu gitu. Itu dalam apa? Datangin mood. Kenapa? Karena dia memutuskan stres. Dia marah dengan padahal sesuatu yang dia nggak bisa rubah, kan gitu. Tapi kalau dia memutuskan happy, maka pasti punya nggak teman yang kalau datang kantor tuh ceria aja, datang bisa langsung ada apa ya langsung dikerjakan, langsung dia. Artinya apa? Dia dalam keadaan secara jiwa stable, stabil. Kalau stres itu lah. Nah pertanyaan gini, loh stres itu harus dihilangkan? Enggak, karena stres itu adalah sistem alami tubuh manusia untuk deteksi dini terhadap kondisi yang dianggap tidak menyenangkan. Jadi nggak bisa jangan dihapus stres itu, karena itu membuat manusia jadi tubuh sebetulnya ya stres itu. Maka stres itu bukan dihilangkan tapi dikelola. Maka sekarang ilmu yang lagi banyak dicari namanya stress management, dikelola stres. Kenapa? Karena hari ini isunya terbesar adalah mental health, kesehatan mental. Gitu. Ini yang jadi isunya kita nih hari ini di dunia kerja terutama. Kenapa tadi kita memutuskan? Lalu bagaimana sih cara kita agar tidak jadi stres tadi? Maka buka keputusan ini, karena ternyata bahagia dan stres itu pilihan kita yang memilih mau ambil yang mana. Karena keadaan yang terjadi tidak akan berubah. Yang berubah hanya mood kita dan perasaan kita, perilaku kita, perkataan kita. Bapak dan Ibu, pastikan karena namanya bahagia bukan sesuatu yang ada di luar, tapi keputusan dari dalam. Yang namanya stres bukan sesuatu yang diciptakan di luar, tapi keputusan dari dalam juga. Jadi kita yang putusin mau stres atau bahagia. Nah, menariknya gini Pak, saya belajar ya, ternyata bicara stres, Bapak Ibu, bicara bahagia ternyata mudah ilmu bahagia. Dalam hidup ternyata dua hal ini harus kita pegang. Saya mau belajar manajemen sumber daya manusia sampai dengan sekarang, ternyata senjata kita. Walaupun kata orang klise, tapi ini dua hal. Yang pertama, mau bahagia, ya kunci cuma satu, bersyukur. Bersyukurlah terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Mau sukses, bersabarlah dalam menjalani proses apapun menuju impian. Itu saja. Nah, ini bicara bahagia, bagaimana caranya? Kunci bersyukur. Apa itu bersyukur? Menginginkan apa yang sudah kita capai. Itu dia bersyukur. Artinya hari ini Bapak Ibu apapun tetap bahagia dalam kondisi apapun, yakinlah bahwa di saat ini, di detik ini, masih banyak ribuan jutaan orang yang menginginkan berada di posisi Bapak dan Ibu semua di luar sana. Itu. Yakin itu, maka kita akan bersyukur. Oke. Jadi apapun challenge-nya, gue jalani. Karena ketika saya sudah di posisi ini, artinya saya seorang pemenang. Karena untuk mencapai posisi ini, saya melewati banyak seleksi, banyak proses. Gitu. So happy, syukuri. Maka dalam hidup, ayo dimulai dari pagi itu dengan cara bersyukur. Bangun tidur bersyukur. Ya, jangan bangun tidur pegang handphone. Ya, begitu pegang handphone biar pekerjaan kemarin belum direspon, kesel jadinya. Jadi moodnya terganggu. So, happy lah, happy. Ayo nikmati, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini masih bisa hidup, masih bisa sehat,
masih bisa bangkit dari tempat tidur. Terlalu banyak dalam hidup kita kalau kita mau coba bicara jujur, tidak patokannya hanya bicara materi, pencapaian itu ya, maka terlalu banyak hal-hal indah dalam hidup kita. So syukur, nikmati, maka dengan begitu kita menghasilkan. Caranya bagaimana? Kalau kata Dr. Anthony katakan beyond positive thinking dalam bukunya, maka pertama kali Bapak Ibu bagaimana kita bangun mood sukses itu adalah afirmasi dalam hidup kita. Afirmasinya apa? Kata yang berulang-ulang yang kita tanamkan. Ayo bersyukurlah, nikmati hidupmu, bahagialah. Nah, ini harus diafirmasi nih, berulang-ulang. Ya, ini dipakai nih, ini dipakai orang-orang NLP. Kalau Bapak Ibu belajar NLP, ini namanya afirmasi. Ini mengapa lihat Bapak Ibu sadar kenapa orang itu pede sekali, kan dia melakukan afirmasi. Baik itu dari ucapan yang diucapkan ulang, kemudian juga dari apa? Bacaan yang dia baca, kata-kata yang dia cari untuk diri berulang-ulang. Katakan, kamu hebat. Selalu katakan begini ya, kamu berharga. Kamu pantas kok di sini. Kamu punya nilai. Kamu hebat. Kamu worth it. Jadi bahagia, afirmasi. Pagi-pagi Bapak Ibu dalam bersyukur dan kadang cermin katakan. Ini saya selalu sampaikan Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa praktekkan. Kamu yang ada di cermin, kamu orang hebat, kamu orang berharga, maka lakukan yang terbaik dari hidupmu, bahagia ya. Katakan kamu diri kita sendiri. Itu namanya afirmasi. Setiap hari lakukan. Itu akan membuat kita sukses 10%. Mau suksesnya nambah menjadi 50%. Afirmasi dan visualisasi. Caranya bagaimana? Bergaulah, bertemanlah dengan orang-orang yang kita anggap hebat, happy, jalani hidupnya kayaknya asik banget, ceria. Penting pakai banget, Bapak. Karena lagi-lagi manusia itu makhluk sosial. Kita butuh lingkungan. Maka benar dikatakan, kalau kamu mau bawa parfum, jangan gaul sama tukang minyak tanah. Pasti baunya bau minyak tanah. Mau bawa parfum, gaulah dengan tukang parfum. Pasti banyak parfum, gitu loh. Artinya apa? Mau jadi orang bahagia, orang sukses, orang hebat, maka visualisasi dengan cara apa tadi? Banyak bergaul, kumpul sama orang-orang tadi yang hebat, ya semangat hidupnya luar biasa, sama kemudian tontonan. Banyaklah nonton orang hal-hal yang menyenangkan, positif. Jangan pulang langsung nonton drakor, racin pendek itu. CEO yang nyamar jadi tukang sayur gitu. Tiba-tiba dia raja langit gitu. Maaf, istri saya langganan. Pusing saya, stres saya. Gimana kan gitu tiba-tiba. Masya Allah. Ini gitu. Ini kalau nggak rajin drakor gitu. Ya, maksudnya kalau hal itu kemudian membuat kita banyak hal yang kemudian membuat kita akhirnya jadi turun semangatnya, akhirnya visualisasi seperti itu, Bapak. Maka ayo banyak tadi baca atau nonton kalau bisa visual, yuk nonton orang-orang video orang sukses, perjalanan orang sukses, ketemu orang sukses. Sukses bukan berarti hanya sekedar jabatannya tinggi kelasnya, enggak ya. Orang yang sukses menjalani hidupnya yang relax aja gitu loh. Produktif aja dia gitu loh. Nah, ketemu visualisasi. Makanya afirmasi, kalau mau sukses lagi, afirmasi dan visualisasi 50%. Nah, Bu Pak, saya dulu waktu dapat ilmu ini, saya belajar NLP, saya praktekkan. Mulai fase praktekkan ini, afirmasi dan visualisasi. Apa itu? Saya sangat tersentuh waktu itu sama Robert ini kan saya terinspirasi banget ya. Oke, semua praktek lah. Saya ketika itu posisi lagi di daerah Kepri, di Tanjung apa pulau Tanjung, bukan Tanjung Balai, Tanjung Karimun. Nah, Karimun. Jadi Karimun. Terus saya coba aja gitu, bayangkan afirmasi, visualisasi. Maksudnya gimana?
Terus saya tahu, saya kan memang ini pelanggannya Halo ya, Telkomsel kan suka ada undian Halo tuh, undian Halo. Saya bilang, oke, saya lakukan saya lihat. Hadiahnya apa nih? Handphone, BlackBerry gitu ya. Saya afirmasi gitu, saya tampung kalau memang pantas ya dulu bisa menang, Terus saya afirmasi, saya bayangkan visualkan BlackBerry-nya, oh ini BlackBerry ini saya. Kurang lebih 3 hari setelah itu, dapat pengumuman saya di Telkomsel, saya menang poin. Dan itu saya nggak pernah menang seumur hidup saya gitu. Terus ketika saya cuma satu nih, saya kenapa saya nggak minta mobil ya? Soalnya handphone, BlackBerry ya gitu. Nah itu loh manusia ya. Ya itu, dan ini sampai sekarang saya lakukan. Ketika saya sama istri setiap akhir tahun, kita selalu duduk aja, hari tahun depan mau capai apa? Mimpi kita apa? Mau rumah saya sering datang ke pameran, saya ambil contoh rumah, saya datang mobil. Bahkan kalau udah pengen sekali, saya datang ke showroom yuk. Duduk, ini visualisasi nih. Rasakan, oh ini rasanya duduknya, gitu. Kan ke showroom nggak bayar kan? Naik mobil duduk nyobain nggak bayar kan? Cobain aja gitu loh. Ini visual. Dan ternyata itu benar-benar, karena ada sempat, oh benar ya kata Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh apa? Doa yang kita tahu mau apa. Doa yang sudah dikabulkan apa? Doa kita sendiri nggak tahu mau apa gitu. Maka doa yang paling mudah dikabulkan Tuhan ketika kita tahu kita mau apa. Kita ngobrol minta. Nah, wah ini visual kuat luar biasa. Ya. Oke, mau jadi orang sukses, mau jadi orang bahagia, kumpul. Datang. Jangan kita punya circlean dikit-dikit ngeluh. Iya. Jangan sampai kita punya circle yang sedikit update status. Dunia memang gak adil. Lelah. Sampai kapan Tuhan? Nah udah, hati-hati. Karena kami di HR, kemarin forum HR juga sepakat. Salah satu cara kita merekrut karyawan, salah satu hal ini adalah melihat sosmednya. Di sosmednya lebih banyak berisi quote-quote atau hal-hal yang positif atau negatif. Rata-rata alhamdulillah hari ini main, nggak ada yang tidak main. Tapi maksudnya dia nggak suka buat status. Justru lebih bagus memang wawancara. Karena salah satu solusinya adalah status. Kalau dia terlalu banyak dalam statusnya hate speech, jadi ini penting bagaimana buat bapak ibu yang masih punya ponakan, sahabat, teman, ayo kalau itu kembali benerin sosmed, karena itu salah satu penilaian. Kalau isinya lebih banyak tadi hate speech, kemudian lebih banyak hal-hal yang membuat demotivasi, putus asaan, kita akan ambil orang jiwanya nggak stabil, berat untuk jadi hari ini butuh tempat. Ya, jadi tolong diperhatikan. Oke, nih visualisasi 50%. Nah, tapi bagaimana mau meningkat 100%? Afirmasi, visualisasi, dan feeling. Pakai perasaan. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Bapak Ibu terlibat di sana. Ayo jalani. Tidak hanya benar jalani. Oh dia orang sukses itu ternyata tidak pernah menunda pekerjaan, lakukan. Oh ciri orang bahagia itu kalau apa-apa ya disyukurin, dia benar-benar bersyukur, dia tunjukkan dengan cara berbahagia, lakukan gitu. Tidak hanya mengamalkan, tapi jalani peran itu. Kita akan jadi sukses. Ya, Bapak Ibu, inilah kunci agar kita bisa mengendalikan mood kita. Ayo ready? Ada pertanyaan? Oke. Kalau kita lanjut. Kenapa? Karena kata Deepak Chopra, manusia dalam satu hari rata-rata melakukan 65.000 kali self-talk. Omongan dirinya sendiri nih. Nah pertanyaannya, dari 65.000 kali kita lakukan self-talk kita, banyak yang positif atau negatif? Memotivasi atau mendemotivasi? Mau membuat kita jadi makin bersemangat atau malah tidak bersemangat?
hati-hati. Maka Bapak Ibu, ayo lihat self talk kita perbaiki. Maka tadi afirmasi itu self talk. Ayo ngomong sama diri itu sendiri. Ayo hebat. Kamu hebat, kamu berharga. Ayo, kamu bisa. Ya, kecil itu. Salah satu afirmasi yang saya dapat dari guru saya dapat tahun 1998. Katakan, beliau mengatakan begini, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Karena orang lain tidak bisa, saya tetap harus bisa. Itu salah satu afirmasi yang menurut saya membantu saya hingga saya sampai. Ayo, gak ada alasan kita nggak bisa. Gitu. Maka saya selalu katakan, bicara masak bukan masalah bisa atau nggak bisa, mau atau tidak mau, itu saja. Kita bisa semuanya. Ya. Nih. Maka Bapak Ibu, ayo perbaiki cara kita bicara sama diri kita sendiri. Self talk akan melahirkan mood pada akhirnya melahirkan respon, aksi dan tindakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang kemudian membuat kita pada akhirnya ayo menjadi bahagia atau stres. Banyaklah bicara yang positif pada diri sendiri, pada akhirnya mood kita positif, maka respon tindakan kita juga positif. Kalau kita self talknya bahagia terhadap diri kita, mood kita bahagia, respon tindakan kita jadi orang yang berbahagia. Tapi kalau self talk kita lebih banyak bicaranya stres, mood kita jadi stres, siap-siap tindakan perilaku kita orang stres. Ingat tadi, stres harus dikelola, bukan dihilangkan. Yang nggak boleh dari manusia apa? Dikuasai oleh stres. Kalau dikuasai oleh stres, tanda-tandanya apa? Asam lambung, ger, dikit-dikit minum Roma, apa? Obat itulah, gitu ya. Omeprazol gitu ya. Karena stres tuh. Karena positif lambung, Bu Dokter izin ya Bu benar ya. Lambung itu bukan karena hanya pola makan, tapi lebih banyak disebabkan oleh stres. Gitu. Oke. Nah, makanya kenalin stres. Apa tuh bentuk tubuhnya, nalurinya? Biasanya ketika terjadi tadi deadline, betul kan? Sesuatu yang membuat kita gak nyaman lah. Ya, keluhan mereda ketika tuntutannya berhenti. Depresi, mood murung, tidak antusias, susah tidur, konsentrasi terganggu, rasa bersalah. Ini stres dalam tingkat rendah, ini sudah mulai tinggi, maksudnya depresi namanya. Tapi ini yang lihat, ini lagi istilah lagi anak Gen Z nih, burn out dia. Kelelahan terus menerus karena pekerjaan, muncul sinis, merasa menurunnya kepercayaan diri. Ini dia burnout. Dan akhirnya gara-gara burnout ini di anak-anak Gen Z sekarang muncul ya, ada istilah white covering. Pernah dengar white covering? White covering itu adalah ketika dia merasa pada akhirnya, kalau dalam pergaulan namanya sih people pleaser, nggak enakan, udahlah ya aja lah, ya timbang gue ini, gitu ya. Nah kalau di pekerjaan namanya white covering. Dari merasa lah, timbang gue protes dulu, nanti dianggap nggak dianggap, dia musuhin apa kan, udahlah gue terima walaupun dia nggak suka. White covering. Tapi yang namanya anak-anak Gen Z nggak bisa tetap, dia kan eksistensinya harus tetap ada, dia perlu saluran itu. Hingga akhirnya di white covering muncul fenomena baru. Apa itu nama fenomenanya? Nama fenomenanya adalah ada grup di dalam grup, ada grup WA di dalam grup WA, di mana grup WA-nya tidak ada unsur pimpinan. Yang pertama. Yang kedua, dalam circle juga ada. Circle berlima. Jangan berpikir cuma berlima doang. Pasti ada grup berempat di luar yang berlima. Udah berempat, jangan berharap cuma berempat. Pasti ada grup bertiga yang ada berempat ini. Dia udah bertiga aja, tetap ada grup berdua. Dan pertanyaannya, kalau berdua ngapain lagi bikin grup japri-japrian aja gitu loh, ngapain bikin grup gitu loh. Tapi ini terjadi. Ini fenomenanya white covering. Kenapa? Tadi burn out, merasa tadi sudah, aduh, udah gak percaya, kok merasa ini udah gitu. Tapi
nanti kita akan bicara lebih jauh nih, bicara mental health. Benar nggak sih burnout atau studi bukan burnout? Kita ada ilmunya, kita akan bicara. Oke, saya nggak mau ngomong. Tapi Bapak Ibu, ini akan terjadi kalau kita memutuskan dikuasai oleh stres. Nih, stres, depresi, burnout. Posisinya pertanyaan saya, kita ada di mana? Jangan sampai ada di sini ya. Stres sedikit mah wajar, benar nggak? Hidup tuh kalau nggak ada stresnya kita nggak jadi inovatif. Kenapa muncul inovatif, kreasi? Karena ada stres, ada tekanan, ada tuntutan sesuatu yang kita belum bisa pahami, betul nggak? Makanya kita dibilang harus dikelola, jangan dikuasai. Begitu dikuasai masuknya depresi. Makin dikuasai namanya burnout. Kalau udah burnout, udah bawahnya udah. Kalau puncaknya apa? Marah, ngamuk, nah itu burnout. Gitu kan. Habis itu ya gitu terus tuntutannya tuh terus tuh. Gitu lah. Ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak dan Ibu semua masih dalam keadaan stres, bersyukur. Kenapa? Karena artinya kita hidup. Gitu loh. Ya sama lah kalau kita di EKG kan. Lihat jarumnya lebih senang naik turun apa datar? Lagi dicek jantung kita. Nah itu. Jadi stres itu membuat karena kan hidup kita pasti naik dan turun, betul nggak? Nah itulah ini harus dikelola. Stres ini mau karena apa? Ketika kita naik kita bahagia kan. Begitu turun ini satunya nyaman, mau kita stres. Tapi kita segera naik lagi kan gitu. Ini harus dikelola. Ini mau kita hidup. Kalau kita flat, memutuskan flat saja, artinya kita putuskan mati. Mungkin secara fisik nggak mati, tapi kreativitas mati, inovasi mati, motivasi mati. Benar nggak? Bisa dibilang kalau zaman sekarang apa? Jangan terjebak dalam comfort zone. Itu zona yang paling berbahaya. Bagi seorang yang memutuskan berhenti belajar, maka dia memutuskan mati sebelum mati. Karena sejatinya manusia hidup pasti terus belajar. Iya. Ya, oke, kita masuk. Nah, untuk itu ini dia. Waspadai ya, 10 suasana hati atau statement yang bisa menghancurkan karir hidup kita. 1. Sering merasa ragu-ragu. Ayo, rasa ragu-ragu itu jangan dipendam. Ya, tidak boleh. Ini bimbang terus nih, kita nggak berangkat. Bahaya banget. Merasa tidak termotivasi. Ini biasanya sering menunda-menunda. Maka saya selalu katakan penyakit yang paling bahaya hari ini adalah menunda-nunda. Jangan bahaya itu sekali. Merasa lepas kendali. Ya, emosi itu dikontrol. Maka sekarang ada namanya anger management. Orang yang sering lepas kendali, dia akan tidak bisa mengontrol sikap dan perbuatan dan perilakunya, perkataannya. Itu bahaya. Tadi merasa stres, ya jangan sering terjebak dengan merasa stres, merasa kewalahan, ini burnout, merasa cemas, apalagi cemas berlebihan, overthinking. Kalau kita khawatir satu sisi baik ya, tapi terus terang merasa khawatir itu tidak baik, nantinya overthinking, merasa cemas yang berlebihan, merasa ditolak. Ini Bapak Ibu pastikan Pak bicara sama diri Anda berharga, Anda hebat ya, jadi jangan takut ditolak. Terus merasa terpuruk, merasa dikecewakan. Upah ini dikelola. Ini jangan sampai menguasai kita. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, maka dalam hidup kita harus fokuskan kemana dalam hidup kita, energi kita, agar kita tidak terjebak tadi, agar afirmasinya bisa berjalan, visualisasi, feelingnya sesuai harapan kita, kan gitu ya. Maka Bapak Ibu, kita dalam manusia itu kita punya 3 area. Pertama, area luar kontrol atau disebut dengan lingkar peduli. Kemudian area pengaruh atau lingkar pengaruh. Yang ketiga namanya area dalam
kontrol. Apa itu area yang disebut dengan luar kontrol atau lingkar peduli? Sesuatu yang kita tahu, kita dengar, kita lihat, tapi kita tidak bisa merubahnya. Itu dia. Itu namanya area peduli atau area luar kontrol. Ya, kita tahu, kita dengar, kita lihat, tapi kita nggak bisa merubah. Contoh, banjir Sumatera, tuh, orang heboh netizen, lambat pemerintah. Kita tahu, kita dengar, tapi kita bisa merubahnya nggak? Nggak bisa, karena bukan wewenang kita, betul? Itu namanya lingkar peduli atau area luar kontrol. Gosip-gosip, cerita teman, cerita Maya yang ditinggalkan, Iwan Nursi selingkuh dengan Yuni Sarah, nah lagi umrah gitu. Ya. Di gosip ya. Terus cerita Vidi Aldino yang penyakit cancer gitu ya, kita tahu kita nggak bisa rubah, benar nggak? Karena itu luar kontrol kita, kecuali kita dokternya, betul? Kita dapat wewenang menangani yang mungkin kita bisa. Itu namanya area luar kontrol atau area peduli. Kalau saya bilang gosip-gosip lah, sesuatu yang kita nggak bisa rubah sama sekali sebetulnya di luar kekuasaan kita. Oke, itu dia. Itu nih. Nah, kemudian yang kedua, area dalam pengaruh atau area pengaruh atau bilang lingkar pengaruh. Apa itu? Sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita tahu, dan kita bisa rubahnya. Tapi keputusan berubah itu bukan di kita. Contoh, sama siapa? Pasangan hidup kita, betul? Anak kita, tim kita, bisa? Bisa. Saudara dekat kita, betul? Circle pertemanan dekat, betul? Kita bisa rubah, bisa pengaruh, betul? Tapi keputusan dia berubah, urusan siapa? Urusan mereka. Itu namanya area dalam pengaruh atau area pengaruh. Yang berikutnya ketiga namanya lingkar dalam kontrol. Apa itu? Perasaan, perkataan, ya, sikap, perilaku yang menghasilkanmu. Itu namanya area dalam kontrol. Kenapa? Kita bisa berubah, kita bisa menentukannya. Oke? Nah, pertanyaan saya selama ini, Bu, Pak, energi kita lebih habis di mana? Nah, ketika kita banyak di luar kontrol, akhirnya kita stres. Kenapa kita nggak bisa rubah masalahnya? Kita tahu gregetan nih, gue tahu nih jalan cepetnya, jalan bagusnya begini nih harusnya. Tapi kan pimpinan maunya begini, benar nggak? Kita harus itu makan. Kalau kita fokus ke sana, siap-siap tadi depresi, burnout. Cuma deh ngomong kayak gini nggak dengerin nama atasan. Ini buat baik gitu loh. Karena itu luar area luar kontrol kita nggak bisa rubah itu. Karena atasan ketika memutuskan dia punya pertimbangan sendiri, kita nggak tahu apa pertimbangannya, gitu nggak? Jadi memang kalau kita kemudian hanya terjebak di urusan itu, siap-siap Pak, hidup kita banyak menyesali. Yang tadinya berangkat kerja semangat, karena tahu model pimpinan begitu, berangkat kerja udah malas. Ketemu dia lagi. Pimpinan gue kasih tahu nggak ngerti juga. Percuma, usul nggak pernah diterima kayak gitu. Kita akan depresi di sana, burnout. Takutnya kalau udah kerja seperti ini, kita demotivasi. Akhirnya apatis, malas, betul lah. Lain aja pengen kita bodo amat dah gitu. Nah kalau udah begitu, Pak, izin please, kalau kita udah bekerja seperti itu, tolong segera kita flashback baik, mundur dulu, healing dulu. Karena kalau seperti itu, sama saja kalau saya bilang kita menghabiskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia. Gitu. Jangan terjebak di kejadian seperti itu. Ya, ini dia. Jadi bagaimana hidup kita biar bisa terus bahagia? Maka banyaklah fokus kita ke dalam area kontrol. Terus area pengaruh gimana? Nah ini kita juga sering. Maka berapa banyak dari kita yang stres dengan kelakuan anak kita? Ini anak dikasih tahu nggak ngerti juga. Gue pengennya begini tapi dia ini begitu mulu, pengennya ngelawan mulu gitu. Bu, Pak, sadari bahwa satu, anakmu bukan milikmu.
kendalikan 100% karena anakmu adalah manusia, dia punya hati dan pikiran masing sendiri. So, yang kita bisa lakukan pada anak kita adalah pengaruhi dia, kasih tahu dia, keputusan dia lah yang menentukan berubah atau tidak. Itu jangan stres. Berapa banyak dari kita sama tim juga sama. Kita pengen tim kita bagus semua. Pertanyaan saya, sebagai leader, apakah selama ini kita sudah dapat tim sesuai harapan? Banyak kan tidak. Kita banyak ingin dapat rekan kerja yang hebat semua sesuai harapan? Nyata tidak, kan gitu. Kita bisa beri pengaruh mereka, tapi ketika mereka nggak mau berubah, jangan marah. Nih problem kita nih, kita ngasih tahu teman kita curhat nih. Kita kasih masukan, apalagi kalau curhat tentang mantannya, pacarnya gitu. Kita tahu bisa contoh lah, dia pasangannya berlaku tidak baik, melakukan kekerasan, kita bilang udah break up, udah selesai. Jangan, nggak usah diharapin orang kayak gitu, kan gitu ya. Kita pengennya dengar karena dia curhat kan gitu. Habis kita ngomong seminggu kemudian masalah-masalahan dia sakit hati nggak? Kita udah sebel tuh kan gitu. Kalau kita udah seperti itu, siap-siap stres kita. Ingat, keputusan teman kita bukan kita. Kita hanya bisa kasih tahu, kasih info, kasih masukan. Keputusan dia mengambil bersama dengan anak kita ketika dia harus memilih mana jalan hidupnya. Walaupun secara hati, Bapak Ibu semua ada tekniknya mempengaruhi anak kita. Tapi ini harusnya dilakukan ketika dia usia dari golden age-nya dia, dari usia 2 sampai 8 bulan. Kita harus rutin masukin dia apa yang kita inginkan terhadap dia. Tapi tekniknya ada nih. Iya. Nah, bisa cucu. Tekniknya apa? Temani dia saat dia mau tidur. Komunikasi terbaik dalam mengirimkan pesan ke pikiran agar jadi langsung jadi memori bawah sadar adalah berkomunikasi ketika dengan gelombang theta. Apa itu gelombang theta? Gelombang ketika manusia di antara ngantuk dan mau tidur. Kayak gini-gini ngobrol sama dia. Apa penting namanya anak tidur? Atau pasangan juga bisa kita dulu sih, mau tidur ngomong gitu, belanja naik 3 bulan aja lah, tiba-tiba dia akan tergerak sendiri, nih nambah gitu karena memori benar-benar itu sampai efektif. Kita buat kalau kita bicara anak kita mau jangka panjang, mau jadi seperti apa dia, maka dikatakan bahwa anak itu seperti kertas putih dan kita bisa menulis apapun itu betul. Kita bisa praktekin. Nah, ini anak rajin anak, semangat ya anak, sama mama sayang, sama mama nurut. Kita lakukan. Lihat Bapak Ibu bagaimana luar biasa itu komunikasinya. Nah, saya nggak kesana nanti. Nah, maksudnya apa? Artinya jangan juga energi kita terjebak dalam area pengaruh, walaupun kita punya kekuasaan, punya kekuatan untuk mempengaruhi dia. Tapi ingat, keputusan berubah dia. Jadi setangan besinya kita sebagai pimpinan, kalau anak tim kita memutuskan tidak mau berubah, dia nggak akan pernah berubah. Itu jangan didekati sakit hati. Maka bagaimana caranya agar kita tetap waras, tetap bahagia, fokus sama area dalam kontrol kita, energi. Apa yang kita benerin selalu? Ucapan kita, perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita. Maka olahraga itu penting. Karena olahraga itu membuat diri kita melepas hormon kebahagiaan luar biasa. Itu yang harus dilakukan. Kita fokus itu. Pada hari kemudian ucapan kita, sikap perilaku kita, semangat kita mempengaruhi orang lain, itu bukan urusan kita. Gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi mau hebat, mau terus bahagia, moodnya stabil, fokus kepada area dalam kontrol kita. Atas Sipon Coffee, prinsipnya 90-10. Apa itu 90-10? 10 itu kondisinya, 90 itu keputusannya. Jadi dalam hidup kita, bukan peristiwa itu menyebabkan keputusannya kita, enggak. Tapi keputusan kita merespon peristiwa itulah yang membentuk kita. Contoh seperti saya bilang tadi, kalau dalam dunia energi bilang gini, macet itu netral.
Karena mau kita perasaan kita apapun tetap macet, betul? Betul ya? Respon kita terhadap macet lah yang menentukan kita. Sama, ketika pimpinan nyuruh kita terus, ya ini kayaknya kita jadi beban, jadi tulang punggung, selalu jadi andalan gitu ya. Silakan. Mari maju. Jadi kalau kita jadi tulang punggung pun dikasih terus, itu 10% ngaruhin kita sebetulnya. Itu kondisi enggak, itu netral sebetulnya. 90% kita adalah cara kita menyikapi itu. Apakah kita kemudian merasa dipergunakan oleh pimpinan, merasa kemudian tidak dimanusiakan, atau kita merasa ini kesempatan, saya diminta belajar banyak. Maka responnya beda nih. Itu menunjukkan akhirnya kita jadi bertumbuh atau kita jadi tenggelam. Siapa sih jadi andalan pimpinan? Narik nafas sekali. Begini, makanya ini kita bisa lihat dari dua sisi loh. Sebagai musibah atau berkah. Karena kalau kita sudah diandalkan pimpinan, berarti sesungguhnya secara proyek pimpinan menganggap kita mampu dan kita sanggup. Artinya kita punya kompetensi itu. Atau juga bisa jadi dia sedang mengkader kita. Gitu loh. Asal kita bisa lihat dari sini ya. Tapi kalau kita lihat tadi, gua lagi. Ini kemana-mana, depan gua kayak gak ada, gua lagi. Selesai udah kita. Akhirnya apa? Menyesali nasib ini. Makanya katakan tadi, tidak ada orang yang mau naik kelas tanpa harus melalui ujian. Semua melalui ujian. Itu kita buktikan. Kita sekolah juga melalui ujian kok, betul nggak? Jadi nggak ada orang mau naik itu nggak tanpa ujian. Pasti jatuhnya cepat. Udah kelihatan deh proses. Karena ujian itu memutaskan kita terhadap kondisi tertentu yang diharapkan ketika kita naik kelas. So, 90-10. Apapun yang terjadi, keputusan. Maka yang harus kita lakukan pertama apa? Mindset. Mau bahagia? Pakai mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Apa itu pola pikir? Mindset. Ya. Apa itu mindset? Pola pikir. Apa itu mindset, Bapak Ibu? Oke. Pemahaman saya seperti mindset. Mindset itu sederhana saya memahami seperti ini. Sekumpulan pikiran yang kita anggap benar, versi kita bukan orang lain. Ulang ya. Sekumpulan pikiran yang kita anggap benar, versi kita bukan orang lain. Contoh, siapa di ruangan sini yang senang buah durian? Boleh angkat tangan. Oke, terima kasih. Siapa di sini nggak senang durian? Angkat tangan. Oke, bagi yang senang durian, apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika bicara durian? Buah yang bagaimana? Iya. Wanginya enak, legit, betul ya? Bahkan ada yang bilang saking ekstrimnya, orang nggak suka durian, orang apa itu aja? Saking begitu aja. Tapi bagi yang nggak suka durian, apa? Bayang durian. Bau, enak, betul nggak? Maka salah nggak? Enggak, masing-masing orang punya mindsetnya, betul. Hingga bagi orang yang mindsetnya suka durian, ada buah durian dia hampiri, betul. Bagi yang nggak suka durian, ada durian dia hindari, itu aja. Itu mindset. Salah? Enggak. Benar juga enggak. Artinya masing-masing sesuai kebenaran masing-masing, itu mindset. Nah, Bapak Ibu bicara kebahagiaan, kita mindset. Ayo kita yang menentukan. Ketika kita 90-10 Pak, teorinya Stephen Covey ini, kita tidak dikuasai lingkungan. Bapak Ibu yang namanya berlian mau diletakkan di tempat sampah. Bapak Ibu tidak berlian. Di mana tempat kita berada, kita bisa. Kenapa? Karena kita yang nentuin, kita nggak dikuasai oleh lingkungan. Kita nggak dipengaruhi plek-plek oleh lingkungan. Kalau kita benar-benar hanya dipengaruhi lingkungan, siap-siap yang muncul hanya aksi dan reaksi. Kita dikendalikan oleh orang-orang di sekitar kita hingga kita kehilangan jati diri. Bu Pak, di sesi pertama saya bicara ini bukan kenapa? Karena bicara effective communication harus dimulai dengan mindset yang benar dulu kita. Harus mindset yang bahagia. Positif. Karena kita tadi berharap ketika komunikasi efektif yang diharapkan hasilnya positif bukan negatif. Demikian Bapak Ibu semua, kita break dulu sejenak selama 15 menit. Kita kumpul lagi jam 10 lewat 20 ya. Waktu Indonesia Barat bukan waktu Indonesia masing-masing ya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi.
Kita break 15 menit. Ya, terima kasih Pak Tampo. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Tampo. Baik Bapak Ibu, silakan kita coffee break dulu. Snack dan kopinya sudah ada di belakang Bapak Ibu semuanya. Silakan dinikmati. Kita kembali pukul 10.20. Terima kasih. Ini WhatsApp nggak boleh lebih. Pengaruh juga bukan. Kita masih muda juga. Iya. Belum terakhir kan rumahnya. Hah? Oh iya. Tapi itu nanti. Kalau sekarang boleh. Iya. Tahun depan